Oke, kita bakal bahas satu krisis yang jujur aja bikin heboh seluruh dunia. Krisis Greenland tahun 2026. Coba bayangin, sebuah pulau es raksasa tiba-tiba jadi rebutan negara-negara superpower. Tapi, tunggu dulu. Ini bukan soal invasi militer atau perang pakai tank. Ancaman yang sebenarnya itu jauh lebih halus, tapi bisa bikin ekonomi global kelimpungan. Yap, kita ngomongin soal perang dagang. Nah, semuanya dimulai dari sini, dari pernyataan yang satu ini. Tanggal 16 Januari 2026, Trump terang-terangan bilang kalau senjatanya bukan rudal, tapi tarif. Dia mengancam negara lain pakai biaya masuk kalau nggak mau nurut soal Greenland. Kalimat inilah yang jadi percikan api dari semua kekacauan ini. Sekarang, yuk kita coba flashback sedikit. Biar kita semua paham, apa sih yang bikin pulau es raksasa ini jadi begitu penting? Kenapa tiba-tiba jadi pusat perhatian dunia? Pertama-tama, Greenland itu apa sih? Oke, ini adalah pulau terbesar di dunia. Statusnya itu wilayah otonom di bawah kerajaan Denmark. Artinya, mereka punya pemerintahan sendiri. Jadi jangan bayangin ini cuma bongkahan es kosong ya, ada sistem pemerintahannya sendiri di sana. Dan biar kalian kebayang segede apa, luas daratannya itu hampir 2,2 juta kilometer persegi. Itu gede banget, gila kan? Benar-benar masif. Nah, ini yang bikin makin menarik. Dengan wilayah segitu luasnya, populasinya cuma sekitar 56.000 orang. Coba bandingin. Kontras yang luar biasa antara luas tanah sama jumlah orangnya inilah yang bikin posisi geopolitik Greenland jadi sangat unik sekaligus ya rentan. Jadi, pertanyaannya, kenapa negara-negara besar kayak Amerika, Rusia, dan Tiongkok sampai segitunya pengen Greenland? Apa sih harta karun yang sebenarnya mereka incar di sana? Jawabannya itu kombinasi sempurna. Di bawah lapisan esnya yang tebal, Greenland ini kaya banget sama mineral tanah jarang. Itu loh, bahan yang penting banget buat HP kita, mobil listrik, bahkan sampai peralatan militer. Terus, lokasinya juga super strategis, penting buat pertahanan rudal, radar peringatan dini, dan jadi gerbang ke jalur laut Arktik baru yang kebuka karena es mencair. Ini ibarat benteng di Perang Dingin baru yang lagi terjadi di Kutub Utara. Dan kalian harus tahu, ini bukan ide yang muncul tiba-tiba. Ini tuh ambisi lama. Dimulai tahun 2019. Waktu itu, idenya masih dianggap kayak mau beli properti aja, dan Denmark bilang itu absurd. Tapi sekarang, isunya diangkat lagi, dan levelnya naik jadi krusial buat keamanan nasional. Eskalasinya jelas banget, dari ide yang diremehin sampai jadi ancaman tarif resmi. Oke, sekarang kita masuk ke inti permainannya. Di medan perang ini, senjata yang dipakai bukan tank atau rudal, tapi tekanan ekonomi. Inilah wajah konflik modern. Trump nggak main-main. Dia langsung menunjuk 8 negara Eropa ini sebagai target. Kenapa mereka? Soalnya, mereka berani nunjukin dukungan ke Greenland dan Denmark. Langkah mereka ini dianggap sebagai pembangkangan dan langsung deh dihukum pakai sanksi ekonomi. Ancamannya juga konkret banget. Ada rencananya 2 tahap. Mulai dari tarif 10% di bulan Februari, terus kalau tuntutan yang nggak dipenuhi, tarifnya bakal dinaikin jadi 25% di bulan Juni. Ini kayak cara klasik buat menekan lawan, pelan-pelan tapi pasti. Nah, tabel ini ngejelasin kenapa perang dagang jadi pilihan yang lebih masuk akal. Coba pikirin, invasi militer itu ribet, butuh persetujuan Kongres, belum tentu didukung publik, mahal, dan risikonya bisa memicu perang dunia lewat perjanjian NATO. Beda banget sama tarif, cukup dengan satu perintah eksekutif, beres. Secara politik jauh lebih gampang. Dan meskipun nggak ada pertumpahan darah, dampaknya bisa bikin rantai pasok global berantakan. Oke, mungkin kalian mikir, terus urusannya sama kita apa? Itu kan cuma rebutan pulau es di ujung dunia. Nah, disinilah letak masalahnya. Efek dominonya itu bisa sampai ke kantong kita semua, dimanapun kita berada. Ini dia rincian kemungkinannya. Buat Amerika sendiri, ini bisa berarti inflasi makin tinggi dan hubungan sama sekutu NATO retak. Buat Eropa, jelas pemulihan ekonomi mereka bisa terganggu. Dan buat dunia secara global, termasuk kita, siap-siap aja sama pasar saham yang nggak stabil, rantai pasok yang kacau, dan harga-harga komoditas yang naik turun nggak jelas. Tiba-tiba harga barang elektronik atau bahan baku impor bisa jadi liar. Tapi jangan pikir Eropa bakal diem aja. Mereka juga punya senjata balasan yang kuat banget. Mereka tuh megang surat utang Amerika senilai triliunan dolar. Kalau mereka kompak menjualnya, biaya pinjaman pemerintah Amerika bisa meroket. Ini kartu truf mereka yang bisa membalikan keadaan. Oke, jadi gimana kira-kira akhir dari permainan catur geopolitik yang berisiko tinggi ini? Yuk kita intip apa kata para ahli. Menurut para ahli, skenario yang paling mungkin, sekitar 50%, adalah kompromi.
Mungkin Amerika dapat akses ke mineralnya, tapi nggak sampai harus membeli Greenland. Tapi, lihat angka yang kedua. Ada kemungkinan 30% terjadi perang dagang mini yang tetap aja merusak. Angka ini sama sekali nggak kecil, dan risikonya terlalu besar buat diabaikan. Jadi, pelajaran paling penting dari semua ini apa? Intinya gini, perang zaman sekarang itu udah beda. Pertarungan antar negara besar makin sering terjadi di arena ekonomi. Dan yang paling ngerasain dampaknya, ya kita-kita ini, pas lagi lihat harga barang di toko, atau pas lagi belanja bulanan. Pada akhirnya, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang bikin penasaran. Di tengah perebutan kekuasaan global ini, nasib Greenland ke depannya bakal di mana? Kalau menurut kalian sendiri, pada akhirnya Greenland bakal jadi milik siapa? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar.